Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada warung yang selalu buka 24 jam, tanpa lelah, tanpa pernah terlihat sepi, meski di tengah malam buta? Di sebuah sudut kota Depok, ada warung Madura yang terkenal murah, lengkap, dan entah kenapa selalu ramai pembeli. Bahkan di jam 3 pagi, ketika jalanan sunyi, selalu ada orang datang silih berganti. Pemiliknya, seorang pria parubaya yang ramah, jarang sekali terlihat lelah. Tapi ada satu hal yang membuat warga sekitar berbisik. Katanya, siapapun yang bekerja di sana tak pernah bertahan lama. Ada yang tiba-tiba pergi tanpa kabar, ada yang meninggal mendadak, dan ada pula yang menghilang tanpa jejak. Awalnya, cerita ini hanya terdengar seperti gosip. Sampai suatu malam, seorang warga nekat memoti-moti aktivitas di warung itu. Dia mengaku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Seorang pelanggan yang datang tanpa suara, dengan wajah pucat dan mata kosong, membeli barang lalu menghilang begitu saja, seperti ditiup angin. Dan di dapur warung itu tercium bau anyir yang aneh, bercampur aroma dupa. Mereka bilang, semua itu adalah bagian dari perjanjian pesugihan yang harus dipenuhi dengan tumbal. Dan selama perjanjian itu berjalan, warung tersebut akan terus buka dan terus mendatangkan keuntungan, meski nyawa menjadi taruhannya. Di sebuah sudut kota Depok, ada satu tempat yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah warung biasa. Sebuah warung kelontong sekaligus kedai kecil yang menjual segalanya, mulai dari rokok, kopi, mie instan, sampai peralatan rumah tangga. Lokasinya tepat di persimpangan jalan, di mana kendaraan lewat hanya sesekali. Tapi entah mengapa, warung itu seperti magnet yang selalu menarik orang datang. Orang-orang mengenalnya sebagai warung Madura 24 jam. Dari luar, tak ada yang terlalu istimewa. Plang kayu sederhana, tumpukan kardus minuman, dan etalase berisi jajanan. Tapi yang aneh, warung itu tidak pernah terlihat gelap. Lampunya selalu menyala, terang benderang, bahkan ketika seluruh rumah di sekitarnya sudah padam sejak tengah malam. Warung itu buka sepanjang hari, setiap hari. Tak peduli hujan deras atau angin kencang, pintunya tidak pernah tertutup. Pemiliknya, seorang pria Madura parubaya, dikenal ramah. Selalu ada senyum tipis di wajahnya, senyum yang sama persis dari tahun ke tahun. Orang yang pertama kali mengenalnya 10 tahun lalu mengatakan, wajahnya hampir tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda kelelahan, tidak ada keriput yang bertambah, seolah waktu berjalan tanpa menyentuhnya. Bagi pembeli, warung itu adalah tempat yang memudahkan hidup. Harga barang-barangnya sedikit lebih murah dibanding warung lain. Barangnya selalu lengkap. Anehnya, stok mereka seperti tidak pernah habis. Bahkan di malam-malam ketika ramai pembeli, besok paginya semua rak sudah penuh kembali, tanpa ada yang melihat kapan pasokan datang. Tapi yang paling membuat banyak orang bertanya-tanya adalah siapa saja pembelinya. Siang hari, pembelinya memang orang-orang sekitar, mahasiswa kos, atau pekerja malam. Tapi menjelang dini hari, pembeli yang datang mulai aneh. Ada yang berjalan sendirian, tanpa motor, tanpa helm, tanpa membawa apapun, hanya datang membeli sebatang rokok, lalu pergi begitu saja tanpa suara. Ada juga yang berdiri lama di depan rak, tidak bicara apa-apa, lalu menghilang ketika pemilik warung berpaling sebentar. Orang-orang yang rumahnya dekat warung mengaku pernah mendengar suara kendaraan berhenti di depan, tapi saat dilihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga ada yang bersumpah melihat pembeli yang wajahnya pucat sekali, seperti orang sakit parah, tapi matanya kosong. Pembeli itu masuk ke warung, lalu ketika keluar, tubuhnya seperti samar, seperti asap yang diterbangkan angin. Namun, semua keanehan itu tidak membuat warung ini kehilangan pelanggan. Justru sebaliknya, seakan-akan semakin banyak cerita aneh, semakin ramai orang datang. Entah karena penasaran, atau mungkin tanpa sadar, mereka sendiri sudah dipanggil untuk berbelanja di sana. Di siang hari, suasananya memang tampak normal. Anak-anak membeli permen ibu, membeli beras. Bapak-bapak membeli rokok. Tidak ada yang ganjil kecuali satu hal, tatapan pemilik warung yang seakan mengamati lebih lama dari yang seharusnya. Terutama pada pembeli yang datang sendirian. Tatapan yang membuat beberapa orang merasa tidak nyaman, tapi sulit menjelaskan alasannya. Warung ini menjadi bagian dari kehidupan warga sekitar. Banyak orang yang mengaku tidak pernah membeli kebutuhan pokok di tempat lain, karena entah kenapa,
selalu teringat pada warung ini ketika kehabisan sesuatu. Bahkan, ada yang mengaku tanpa sadar kakinya melangkah ke arah warung itu di tengah malam, hanya untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Bagi sebagian orang, semua itu hanyalah kebetulan. Tapi bagi yang percaya pada cerita-cerita lama, ada sesuatu yang lebih gelap di balik kenyamanan dan kemudahan itu. Konon, warung itu berdiri di atas tanah yang dulu menjadi lokasi peristiwa berdarah. Tanah yang pernah menjadi tempat tumbal di masa lalu, yang kini dilanjutkan dengan cara yang lebih modern. Tidak ada yang tahu pasti kapan warung itu mulai buka 24 jam. Warga yang paling tua pun hanya bisa mengatakan, dulu waktu saya pindah, warung itu sudah ada dan sudah buka siang malam. Pemiliknya juga jarang bicara tentang masa lalunya. Setiap ada yang bertanya, ia hanya tertawa kecil dan berkata, kalau mau laris, harus rajin buka. Tapi tatapan matanya saat mengucapkannya, entah kenapa membuat orang merinding. Beberapa orang pernah mencoba membuka warung di dekat situ. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang bertahan lebih dari 3 bulan. Usaha mereka selalu sepi, barang dagangan sering rusak atau hilang tanpa jejak. Sampai akhirnya, semua orang paham, jangan pernah mencoba bersaing dengan warung itu. Meski begitu, tidak ada yang berani menuduh pemiliknya secara langsung. Di Dipen Umam, dia tetap ramah, suka membantu tetangga, bahkan memberi barang secara gratis kepada anak-anak kecil. Tapi di malam-malam tertentu, ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya, ada yang mengaku melihatnya duduk sendirian di bangku depan warung, menatap kosong ke jalan, bibirnya komet-kamit, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Warga yang tinggal persis di sebelah warung pernah mengatakan sesuatu yang aneh. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di dalam warung saat semua orang tidur. Bukan hanya 1 atau 2 langkah, tapi seperti banyak orang bergerak sekaligus. Padahal kalau dilihat dari luar, tidak ada siapa-siapa di dalam. Dan anehnya, suara itu selalu diiringi bau menyengat, bukan bau busuk, tapi aroma logam bercampur asap dupa. Hari demi hari, tahun demi tahun, warung itu tetap sama. Tidak bertambah besar, tidak pula berkurang. Pemiliknya tetap terlihat bugar. Stok barang selalu tersedia, dan pelanggan, entah dari mana asalnya, terus berdatangan. Bahkan di saat hujan deras, banjir, atau listrik mati di seluruh kampung, warung itu tetap terang, tetap buka. Tetap hit. Bagi yang percaya, semua itu bukanlah hasil kerja keras biasa. Ada harga yang dibayar, harga yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh mereka yang berada terlalu dekat. Dan harga itu tidak dibayar dengan uang. Ketenaran warung Madura 24 jam itu bukan terjadi dalam semalam, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tidak ada promosi besar-besaran, tidak ada spanduk warna-warni, tidak ada diskon aneh-aneh. Namun, entah bagaimana, nama warung itu cepat sekali menyebar. Awalnya, hanya orang-orang sekitar yang tahu. Para tetangga, mahasiswa kos yang sering pulang larut, atau pekerja yang pulang shift malam. Tapi kabar tentang warung ini mulai menembus batas kampung. Orang-orang dari daerah yang agak jauh mulai datang. Mereka bilang, di sini barang selalu lengkap, dan harganya sedikit lebih murah. Selisihnya tidak besar, tapi cukup untuk membuat orang merasa sayang kalau belanja di tempat lain. Anehnya, meski selalu ramai, antrian di warung itu tidak pernah terasa terlalu lama. Seakan-akan semua pembeli dilayani dengan cepat. Atau mungkin sebagian dari mereka tidak benar-benar menunggu di sana. Pernah ada yang memperhatikan, ketika ia sedang memilih barang, tiba-tiba orang yang tadinya berdiri di depannya sudah hilang. Tanpa terdengar langkah kaki keluar. Ketenaran warung itu juga didorong oleh cerita-cerita kecil yang menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang, kalau kamu butuh sesuatu di jam berapapun, warung ini pasti punya. Bahkan barang yang langka sekalipun. Pernah seorang ibu bercerita, dia butuh obat tertentu untuk anaknya yang demam tengah malam. Semua apotek tutup, dan ia putus. Entah kenapa, ia tiba-tiba teringat pada warung Madura itu. Ia datang, dan tanpa disangka, pemilik warung langsung mengeluarkan obat yang persis sama, lengkap dengan bungkusnya. Padahal, katanya, obat itu sudah jarang sekali dijual. Di pasaran, cerita seperti itu membuat orang semakin percaya bahwa warung ini beda. Mereka menganggapnya istimewa,
Seakan-akan ada semacam keberuntungan yang selalu mengikuti pemiliknya. Setiap kali ada barang baru yang sedang tren, warung ini selalu lebih dulu punya. Bahkan sebelum masuk berita atau media sosial, entah dari mana pemiliknya mendapat stok. Namun, ketenaran itu juga memancing bisik-bisik yang lebih gelap. Ada yang berpendapat keberhasilan ini bukan murni karena kerja keras. Ada kekuatan lain yang ikut bermain. Warga yang tinggal di sekitar mulai mengingat hal-hal kecil yang aneh. Misalnya, meski setiap hari ramai pembeli, mereka jarang sekali melihat truk atau mobil pickup datang mengantarkan barang. Stok baru seperti muncul begitu saja dari dalam warung, seolah disimpan di gudang tak terbatas yang tak pernah bisa dilihat. Ketenaran warung ini tidak hanya soal barang lengkap dan harga murah. Ada sesuatu yang membuat orang merasa teter. Banyak pembeli yang mengaku awalnya tidak berniat belanja, tapi entah bagaimana, mereka merasa terdorong untuk mampir. Seperti ada suara di kepala mereka yang berkata, sekalian saja beli di sana. Dan anehnya, mereka hampir selalu membeli lebih dari yang direncanakan. Bahkan orang-orang yang pernah berselisih dengan pemilik warung tetap saja kembali belanja di sana. Ada seorang bapak yang mengaku pernah marah karena merasa ditipu harga. Ia bersumpah tidak akan belanja lagi. Tapi 2 minggu kemudian, ia terlihat datang di tengah malam untuk membeli beberapa barang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Warung lain nggak ada barangnya." Tapi nada suaranya seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar alasan praktis. Ketenaran warung ini juga sampai ke telinga para pedagang lain. Beberapa mencoba meniru strategi buka 24 jam. Tapi hasilnya selalu sama, sepi, rugi, dan akhirnya tutup. Bahkan ada satu warung yang jaraknya hanya 100 meter dari warung Madura itu. Awalnya mereka yakin bisa merebut pelanggan, karena mereka menjual barang dengan harga lebih murah. Tapi dalam waktu 2 bulan, usaha itu gulung tikar. Si pemilik warung saingan mengaku, barang-barangnya sering hilang secara misterius di malam hari. Kadang ketika membuka warung pagi-pagi, ia mendapati raknya kosong, padahal semalam baru diisi. Beberapa warga percaya, ketenaran warung ini bukan hanya soal keunggulan dagang, tapi karena ada penjaga yang memastikan tidak ada persaingan yang bertahan. Penjaga yang tidak terlihat, tapi membuat semua usaha di sekitarnya gagal berkembang. Meski begitu, orang tetap datang. Mereka mengabaikan cerita-cerita aneh itu, atau pura-pura tidak percaya. Bagaimanapun, warung itu membantu mereka. Di saat butuh sesuatu mendadak, di saat semua tempat tutup, hanya di sanalah mereka bisa menemukan apa yang dicari. Dan setiap kali berhasil mendapatkan barang yang dibutuhkan, rasa syukur itu mengalahkan rasa takut. Namun, di balik ketenaran itu, ada yang mulai memperhatikan pola yang lebih menyeramkan. Konon, setiap kali warung ini menjadi sangat ramai, akan ada kabar duka dari kampung sekitar. Seseorang meninggal mendadak, atau ada yang menghilang tanpa kabar. Seolah-olah setiap keberuntungan yang masuk ke warung itu harus dibayar dengan sesuatu yang keluar dari nyawa manusia. Ketenaran warung Madura 24 jam di Depok adalah ketenaran yang tidak pernah pudar. Tidak peduli berapa banyak gosip gelap yang menyelimutinya, orang akan selalu datang. Seperti nyamuk yang tertarik pada cahaya, mereka terus mendekat tanpa sadar bahwa cahaya itu bisa membakar sayap mereka sendiri. Dan bagi pemilik warung, semua itu hanyalah bagian dari keseharian. Ia tidak pernah menjelaskan apapun. Ia hanya berdiri di balik meja kasir. Senyumnya selalu sama, seolah tahu bahwa warung ini tidak membutuhkan promosi, karena sesuatu yang lebih kuat dari iklan sudah bekerja untuknya. Buka 24 jam. Di telinga banyak orang, itu terdengar seperti komitmen besar. Kerja keras tanpa henti. Tidak semua orang sanggup. Bahkan minimarket waralaba pun kadang tutup sebentar untuk pembersihan atau perbaikan. Tapi warung Madura di Depok lain cerita. Warung itu benar-benar tidak pernah tutup. Tidak ada gembok, tidak ada tirai yang diturunkan. Dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi lagi, pintunya selalu terbuka. Lampunya selalu menyala, seperti denyut nadi yang tidak pernah berhenti. Seakan warung itu punya nyawanya sendiri. Banyak yang mengira jam operasional seperti ini mustahil dilakukan oleh satu orang. Tapi entah bagaimana, pemilik warung selalu ada. Kadang ia terlihat sendirian, kadang ada 1 atau 2 pegawai.
tapi wajahnya tidak pernah menunjukkan tanda kantuk. Orang-orang yang sering begadang tahu betul, bahkan di jam 3 atau 4 dini hari, ia tetap berdiri tegak di belakang meja kasir dengan tatapan yang sama seperti siang hari. Namun, justru di jam-jam itulah keanehan mulai terasa. Saat sebaik besar manusia tertidur, ketika jalanan sunyi dan udara terasa dingin menggigit, warung itu tetap hidup. Tapi kehidupan yang ada di dalamnya terasa berbeda. Pembeli yang datang bukanlah wajah-wajah yang dikenal warga sekitar. Banyak yang berpakaian lusuh, basah kuyup meski tidak hujan, atau berjalan tanpa alas kaki. Ada yang masuk dayam-dayam, tidak bicara sama sekali, mengambil barang lalu meletakkan uang di meja tanpa menunggu kembalian. Ada pula yang membayar dengan uang yang terlihat sangat tua, lusuh, bahkan sobek di beberapa bagian. Tapi anehnya, pemilik warung menerimanya tanpa keberatan. Beberapa warga yang mencoba mengamati warung itu di malam hari mengatakan hal yang sama. Pembeli yang datang tidak selalu tampak wajar. Ada yang masuk lalu keluar tanpa membawa apapun. Tapi ketika pintu terbuka, dari dalam tercium aroma yang tidak biasa. Bau tanah basah bercampur amis logam. Pernah juga ada yang melihat pembeli berbadan tinggi besar, membungkuk saat masuk. Tapi ketika keluar, tubuhnya seolah menjadi jauh lebih kecil. Puncak keanehan terjadi di waktu-waktu tertentu. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, aktivitas di warung justru semakin ramai di tengah malam. Mobil dan motor yang tidak pernah terlihat di siang hari tiba-tiba muncul, berhenti sebentar, lalu pergi. Beberapa orang bersumpah mendengar suara seperti tawa lirih dari dalam warung pada malam itu. Tapi tidak ada siapapun yang terlihat tertawa. Yang membuat orang semakin curiga adalah bagaimana pemilik warung bisa mempertahankan jam operasional ini tanpa pernah terlihat beristirahat. Ia tidak pernah terlihat meninggalkan warung, bahkan untuk makan atau keperluan pribadi. Ada yang bilang ia makan di dalam, tapi tidak pernah ada yang melihat sisa makanan atau piring kotor. Seolah-olah semua kebutuhannya dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Suatu kali, ada seorang pemuda yang bekerja shift malam di pabrik. Setiap kali pulang jam 2 pagi, ia melewati warung itu dan selalu melihat pemiliknya berdiri di tempat yang sama dengan posisi tubuh yang sama persis, seolah tidak bergerak. Penasaran, ia mencoba menghitung berapa lama pemilik itu bisa berdiri seperti itu. Malam pertama, 15 menit. Malam berikutnya, hampir 1 jam. Dan yang paling mengganggu adalah tatapannya tidak pernah berpindah, seperti menatap ke arah yang jauh di luar warung, atau mungkin ke sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ada pula cerita dari seorang pengemudi ojek online yang berhenti membeli rokok di warung itu jam 3 pagi. Saat masuk, ia melihat rak yang penuh seperti siang hari. Tapi ketika ia berkedip sebentar, separuh rak itu kosong, dan di sudut ruangan ia merasa melihat bayangan hitam tinggi berdiri diam. Pemilik warung tetap tersenyum, menyerahkan rokoknya, lalu berkata dengan suara datar, "Jangan lama-lama di sini." Pengemudi itu keluar dengan perasaan dingin, menjalar dari tengkuknya hingga ke kaki. Keanehan jam operasional ini juga memengaruhi para pekerjanya. Pegawai yang baru bekerja biasanya tampak bersemangat di minggu-minggu pertama. Tapi memasuki bulan kedua, wajah mereka mulai pucat, mata mereka sayu, dan beberapa mengaku sering bermimpi aneh tentang berada di warung saat tengah malam, melayani pembeli yang wajahnya tidak punya mata atau mulut. Tidak ada yang bertahan lama. Mereka pergi tanpa banyak bicara, dan pemilik warung seolah tidak pernah kesulitan mencari pengganti seorang mantan. Pegawai pernah bercerita secara terbata-bata. Katanya, ada jam-jam tertentu di malam hari ketika ia diminta keluar dari warung dan menunggu di luar selama beberapa menit. Tidak dijelaskan alasannya, hanya disuruh menunggu. Saat mencoba mengintip, ia mengaku melihat pemilik warung berbicara sendirian di dalam, sambil menata barang-barang di rak dengan cara yang aneh, memutar satu persatu, seakan menyusunnya untuk seseorang yang sangat spesifik. Malam itu juga, ia memutuskan berhenti bekerja. Dan entah bagaimana, jam operasional 24 jam itu justru menjadi bagian dari daya tarik warung. Orang-orang merasa aman karena tahu warung selalu buka, kapanpun mereka butuh sesuatu. Tapi bagi yang memperhatikan lebih dalam, kenyataan bahwa warung itu tidak pernah tidur justru menimbulkan pertanyaan yang lebih menyeramkan. Apakah benar yang menjaga warung itu hanya manusia, atau ada sesuatu yang lain
yang memastikan pintu itu tidak pernah tertutup, lampu itu tidak pernah padam, dan arus pembeli, entah dari dunia ini atau dunia lain, tidak pernah berhenti mengalir. Orang mengenalnya dengan satu nama saja, nama yang sederhana, mudah diingat, seperti nama panggilan yang sering digunakan di kampung-kampung. Tidak banyak yang tahu nama lengkapnya. Bahkan tetangga yang tinggal tepat di sebelah warung mengaku tidak pernah melihat KTP atau dokumen apapun yang menunjukkan identitasnya. Semua orang hanya tahu ia berasal dari Madura, merantau ke Depok puluhan tahun lalu, dan sejak awal sudah membuka warung di tempat itu. Secara penampilan, ia seperti pria paruh baya pada umumnya. Kulitnya sawo matang, tubuhnya kurus tapi tegap, rambutnya jarang sekali berubah panjangnya, selalu rapi dipotong pendek. Namun, yang membuat orang teringat padanya bukanlah wajah atau posturnya, melainkan matanya. Tatapan matanya tajam, tapi bukan tajam yang menusuk seperti kemarahan, melainkan tajam yang dalam, seperti sedang mengukur siapa yang ada di depannya. Banyak orang bilang, ketika ia menatap, rasanya seperti sedang ditimbang-timbang. Senyumnya selalu ada, tipis, tidak berlebihan. Senyum yang sama ketika ia melayani pembeli, ketika ia memberi kembalian, atau ketika ia sekadar menyapa anak-anak. Yang lewat, anehnya, senyum itu tidak pernah tampak benar-benar berubah. Tidak pernah lebih lebar saat bahagia, tidak pernah memudar saat sedih. Seolah wajahnya terlatih untuk mempertahankan satu ekspresi yang aman, netral, dan tidak mengundang pertanyaan. Bagi pembeli, ia adalah sosok yang menyenangkan, tidak pernah marah, selalu sabar, bahkan pada pembeli yang cerewet sekalipun. Tapi bagi mereka yang sering berinteraksi lebih lama, ada momen-momen di mana aura tenang itu berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Momen ketika ia diam terlalu lama, menatap sesuatu yang tidak terlihat, atau tersenyum pada arah yang tidak ada siapa-siapa. Cerita tentang masa lalunya nyaris tidak ada. Ia jarang sekali bicara tentang keluarga. Jika ditanya, jawabannya singkat, keluarga saya jauh. Tidak pernah ada yang tahu di mana jauh itu. Tidak pernah ada yang melihat ia menerima tamu dari kampung halamannya, atau bahkan sekadar menerima telepon yang terdengar akrab. Semua yang berhubungan dengannya terasa terputus dari masa lalu. Seakan ia muncul begitu saja di Depok dengan warung yang sudah lengkap dan siap buka. Yang membuat banyak orang bingung adalah bagaimana ia bisa selalu ada di warung. Pagi, siang, malam, bahkan dini hari, ia berada di tempat yang sama. Wajahnya tidak pernah menunjukkan tanda tanda begadang, tidak ada lingkar hitam di bawah mata, tidak ada gerak lambat atau kantuk yang menempel. Pernah ada pembeli yang iseng bertanya, "Pak, tidur? Jam berapa?" Ia hanya tertawa kecil dan menjawab, "Tidur itu kan cuma sebentar." Tapi ada yang pernah mencoba memperhatikannya lebih dekat. Seorang mahasiswa kos yang sering belanja di malam hari mengaku melihat sesuatu yang janggal. Katanya, setiap kali ia masuk ke warung di jam 2 atau 3 pagi, pemilik warung berdiri di posisi yang sama persis seperti terakhir kali ia lihat beberapa hari sebelumnya. Posisi tanggen, arah pandangan, bahkan cara berdirinya nyaris identik. Seolah tubuhnya hanya diaktifkan ketika ada pembeli masuk. Meski begitu, ia tidak pernah pelit. Kadang ia memberi bonus kecil, sebatang permen untuk anak-anak, atau tambahan plastik untuk pembeli yang belanja banyak. Tindakan-tindakan sederhana yang membuatnya disukai orang. Tapi semakin lama, warga mulai menyadari bahwa kebaikan itu memiliki pola. Pemberian kecil itu sering terjadi pada orang-orang tertentu, terutama mereka yang datang sendirian di malam hari. Dan anehnya, beberapa dari orang itu tidak terlihat lagi. Beberapa minggu kemudian, beberapa mantan pegawai warung punya pandangan yang berbeda tentang sosok ini. Mereka menggambarkannya sebagai bos yang jarang marah, tapi punya aturan-aturan aneh. Salah satunya, pegawai dilarang keras membuka laci di meja kasir. Jika ketahuan, mereka langsung diberhentikan. Ada juga aturan untuk tidak pernah menanyakan harga beli barang atau asal stok dagangan. Semua barang seolah muncul begitu saja di warung, tanpa ada proses pengiriman yang jelas. Seorang pegawai lama pernah bercerita lirih bahwa ia pernah melihat pemilik warung duduk sendirian di kursi belakang, menatap sebuah benda kecil di tangannya. Benda itu berbentuk seperti gulungan kain hitam, diikat dengan benang merah. Pemilik warung menatapnya lama, bibirnya bergerak-gerak pelan, seperti berdoa atau membaca mantra. Ketika sadar ada yang memperhatikan,
Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ini buat jaga-jaga." Meski wajahnya bersahabat, banyak yang sepakat bahwa keberadaannya membawa rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan ketakutan yang jelas, tapi semacam rasa was-was yang menempel lama setelah berbicara dengannya. Orang-orang yang sensitif terhadap hal gaib mengaku merasakan hawa berat setiap kali berada di dekatnya. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik kulitnya. Kehidupannya di luar warung juga misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya di pasar untuk belanja, di masjid untuk salat berjamaah, atau di acara warga. Ia seperti hanya ada di dua tempat, di dalam warung atau di suatu tempat yang tidak diketahui orang. Beberapa warga bahkan berspekulasi bahwa ia tidak pernah benar-benar meninggalkan warung, bahwa ia tinggal di sana sepenuhnya dan mungkin tidak tidur seperti manusia biasa. Dan di balik semua keanehan itu, ada satu fakta yang paling membuat bulu kuduk merinding. Sejak warung itu berdiri, pemiliknya tidak pernah terlihat sakit, tidak absen sehari pun, tidak pernah ke dokter, tidak pernah mengeluh lelah. Tubuhnya seperti mesin yang tidak membutuhkan perawatan. Tahun demi tahun berlalu, tapi wajahnya tetap sama, tenaganya tetap sama, dan warung itu tetap buka. Bagi sebagian orang, ia hanyalah pedagang yang rajin. Tapi bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, pemilik warung Madura ini adalah misteri. Misteri yang entah bagaimana terus berdiri di sudut kota, menatap setiap orang yang masuk, tersenyum tipis, seakan tahu siapa yang akan kembali dan siapa yang tidak akan pernah keluar dari lingkarannya. Warung sebesar itu, dengan jam buka 24 jam, tentu saja membutuhkan tenaga bantuan. Pemiliknya memang selalu ada, tapi tidak mungkin ia mengurus semua sendiri. Setidaknya, itulah yang dipikirkan orang. Dan benar, sesekali ada pegawai baru yang membantu melayani pembeli atau menata barang. Nah, ada satu hal yang membuat orang sekitar mulai bertanya. Para pegawai itu tidak pernah bertahan lama. Awalnya, orang mengira ini hanya masalah biasa. Pekerja warung memang sering keluar masuk, apalagi kalau gajinya tidak seberapa. Tapi semakin lama, pola itu menjadi terlalu mencolok untuk dianggap kebetulan. Hampir setiap 2 atau 3 bulan, wajah pegawai warung itu berganti. Tidak ada perpisahan yang jelas, tidak ada kabar pamit. Bahkan sebagian dari mereka menghilang begitu saja. Bahkan lebih aneh lagi, ada beberapa pegawai yang terakhir kali terlihat bekerja di warung itu, lalu tidak pernah lagi terlihat di kampung. Keluarga mereka juga tidak tahu kemana mereka pergi. Saat ditanya, pemilik warung hanya menjawab singkat, "Sudah berhenti." Katanya mau pulang kampung, tapi tidak ada yang pernah melihat mereka benar-benar pulang. Warga mulai mengingat beberapa nama. Ada Yanto, pemuda pendiam yang hanya bekerja di sana sebulan sebelum tiba-tiba menghilang. Ada Lina, seorang janda muda yang rajin dan ramah, yang suatu malam pulang dari shift jaga tengah malam dan tidak pernah sampai di rumahnya. Polisi sempat menyelidiki, tapi kasus itu menguap tanpa hasil. Pemilik warung tetap buka seperti biasa, senyumnya tetap tipis, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Para pegawai yang berhasil keluar dengan selamat jarang mau bercerita, tapi sesekali ada potongan kisah yang bocor. Mereka bicara dengan suara pelan. Mata mereka sering melirik ke sekeliling sebelum berani mengucapkan sesuatu. Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu, mengaku sering diminta menjaga warung sendirian di jam-jam aneh, antara pukul 2 sampai 3 dini hari. Ia mengatakan bahwa pembeli yang datang di jam itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya meletakkan uang di meja, mengambil barang, dan pergi tanpa menatap wajahnya. Yang membuatnya takut adalah uang yang mereka tinggalkan sering terasa lembab, seperti baru saja direndam air atau darah. Ada pula cerita tentang seorang pegawai yang dilarang keras masuk ke bagian belakang warung. Area itu selalu terkunci, dan hanya pemilik warung yang punya kuncinya. Suatu malam, karena penasaran, pegawai itu mencoba mengintip lewat celah pintu. Ia mengaku melihat rak-rak penuh barang yang disusun rapi. Tapi di sudut ruangan ada sesuatu seperti patung manusia dari tanah liat, setinggi orang dewasa, dengan mata yang tampak basah. Pegawai itu mundur ketakutan, dan keesokan harinya ia sudah tidak bekerja di sana lagi. Banyak mantan pegawai yang mengalami mimpi buruk berulang. Mereka bermimpi berada di warung itu sendirian, tapi semua barang di rak kosong. Lalu perlahan, bayangan-bayangan gelap merayap keluar dari lantai,
membentuk sosok pembeli tanpa wajah. Dalam mimpi itu, pembeli-pembeli itu selalu menatap pemilik warung, lalu menoleh ke arah mereka seolah menuntut sesuatu. Mimpi itu terasa nyata, sampai-sampai mereka bangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Yang paling menyeramkan adalah kesaksian seorang pegawai lama yang bekerja hampir setahun. Ia mengaku bahwa setiap bulan ada satu malam tertentu di mana ia diperintahkan pulang lebih cepat. Pemilik warung tidak pernah menjelaskan alasannya, hanya berkata, nanti ada yang gantiin. Tapi ketika ia mencoba melihat dari jauh siapa yang menggantikan itu, ia terkejut. Di balik meja kasir, ia melihat sosok tinggi dengan wajah gelap tanpa mata, berdiri diam, sambil melayani pembeli yang wajahnya juga sama-sama gelap. Ia tidak menunggu lama untuk berhenti bekerja setelah itu. Pola pergantian pegawai yang cepat membuat orang-orang mulai berhitung. Jika setiap 2 bulan pegawai berganti, berarti dalam setahun ada 5 atau 6 orang yang masuk dan keluar dari lingkaran itu. Tidak semua yang keluar hilang, tapi cukup banyak untuk membuat gosip pesugihan semakin kuat. Warga mulai percaya bahwa para pegawai itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar, entah secara sukarela, entah tanpa sadar. Namun, seperti biasa, semua itu tidak bisa dibuktikan. Pemilik warung selalu punya jawaban singkat dan masuk akal untuk setiap pertanyaan. Namanya orang kerja, wajar pindah-pindah, cari tempat yang gajinya lebih besar. Dan orang-orang pun diam, meski di hati mereka, rasa curiga itu tidak pernah hilang. Bagi mereka yang hanya datang untuk membeli barang, semua ini tidak terlihat. Warung tetap buka, barang tetap lengkap, dan pemiliknya tetap tersenyum ramah. Tapi bagi yang pernah bekerja di dalamnya, mereka tahu ada sesuatu yang mengintai di balik rek-rek penuh barang itu. Sesuatu yang membuat para pekerja satu per satu menghilang, meninggalkan tempat itu untuk selamanya, atau mungkin tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Kabar, desas-desus, bisik-bisik di warung itu. Gosip seperti aliran air yang tak pernah berhenti. Tidak ada yang tahu persis kapan mulai terdengar, tapi cerita-cerita aneh selalu muncul, berganti wajah, bercampur antara kenyataan dan bumbu-bumbu yang membuatnya semakin mengerikan. Warga sekitar, pedagang di pinggir jalan, bahkan tukang ojek yang sering mangkal tak jauh dari sana, semua punya versinya sendiri. Dan yang unik, meskipun versinya berbeda, inti ceritanya tetap sama. Ada sesuatu yang tidak wajar di balik kesuksesan warung itu. Awalnya, gosipnya terdengar ringan. Katanya, pemilik warung punya kenalan di pasar yang bisa memasok barang murah. Katanya, dia punya modal besar dari keluarga kaya di kampung. Katanya, dia hanya orang yang rajin bekerja. Tapi entah kenapa, seiring waktu, nada cerita itu berubah. Orang mulai memperhatikan hal-hal kecil yang terasa janggal. Barang dagangan yang tidak pernah habis, bahkan di hari-hari besar, ketika semua kios lain kehabisan stok. Pembeli yang tidak semua dikenal warga sekitar. Dan sesekali, ada sosok pembeli yang menurut mereka bukan orang sini. Bukan hanya karena wajahnya asing, tapi karena ada sesuatu pada tatapan matanya yang membuat orang lain menunduk. Ada cerita dari seorang pemuda yang sering nongkrong di pos ronda. Katanya, dia pernah melihat seorang wanita bergaun lusuh datang, membeli mie instan dan rokok. Wanita itu tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menyerahkan uang yang terasa dingin seperti es, lalu mengambil barangnya. Saat si pemuda berusaha melihatnya pergi, dia terkejut karena wanita itu tidak menuju jalan manapun. Dia lenyap begitu saja di tikungan yang seharusnya buntu. Cerita ini begitu sampai ke telinga warga, langsung menjadi bahan perbincangan. Berhari-hari, gosip semakin memanas ketika ada seorang karyawan warung yang dikenal warga mendadak menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Keluarganya bilang dia tidak pulang sejak 3 hari sebelumnya. Anehnya, pemilik warung hanya bilang dia sudah berhenti, mau cari kerja di luar kota, tapi tak ada bukti, tak ada kabar. Tak lama setelah itu, ada cerita serupa pekerja-pekerja baru datang, dan tak lama kemudian menghilang. Ada yang pulang kampung, katanya. Ada yang keluar dayam-dayam tanpa pamit. Dan entah kenapa, setiap kali ada pekerja yang hilang, warung itu justru semakin ramai pembeli. Seperti tidak pernah kekurangan tangan untuk melayani. Warga mulai mengaitkan semua ini dengan hal-hal yang gaib. Mereka bilang, warung itu sudah diisi. Ada yang menyebutnya pesugihan,
Perjanjian antara manusia dan makhluk tak kasat mata, yang imbalannya adalah kekayaan, tapi dengan syarat tumbal nyawa. Mereka menebak-nebak siapa yang menjadi tumbalnya. Apakah para pekerja yang hilang, atau pembeli-pembeli asing yang tak pernah lagi? Yang paling menakutkan adalah gosip yang datang dari seorang tukang ojek malam. Katanya, suatu kali dia melihat dari kejauhan seorang pria tinggi dengan wajah pucat membeli sekantong beras dan minyak goreng. Pria itu tidak membawa motor, tidak ada kendaraan yang menunggu. Setelah membayar, dia berjalan pelan ke arah gang kecil di samping warung. Tukang ojek itu penasaran karena gang itu buntu. Dia mengikuti dari jarak jauh, tapi ketika masuk ke gang itu, pria tersebut sudah hilang dan hanya tersisa bau amis yang menusuk hidung. Bau yang tidak wajar untuk sebuah gang kosong. Semakin banyak cerita seperti ini beredar, semakin kuat keyakinan warga bahwa warung itu bukan warung biasa. Namun anehnya, tidak ada yang berani menegur atau memeriksanya. Semua hanya berbisik sambil memastikan suara mereka tidak terlalu keras. Karena di antara mereka ada yang percaya bahwa makhluk-makhluk yang menjaga warung itu bisa mendengar, bahkan dari jarak jauh. Dan siapa saja yang terlalu banyak bicara bisa menjadi bagian dari gosip berikutnya. Gosip-gosip itu seperti penyakit yang menular. Satu cerita melahirkan cerita baru, menambah ketakutan, menumbuhkan rasa curiga. Dan meski tak ada bukti nyata, bayangan tentang apa yang terjadi di balik pintu warung itu terus menghantui pikiran semua orang yang pernah mendengarnya. Tidak semua orang berani bercerita. Sebagian memilih diam, sebagian lagi pura-pura tidak tahu. Tapi di antara semua bisik-bisik dan gosip yang beredar, ada beberapa orang yang pernah melihat langsung sesuatu di warung itu. Sesuatu yang membuat mereka sulit tidur berhari-hari. Mereka disebut warga sebagai saksi mata, meski tak satu pun dari mereka mau terang-terangan menyebut diri mereka begitu. Yang pertama, seorang pedagang bakso keliling yang sering berhenti di dekat warung. Malam itu ia pulang lebih larut. Dari bayosannya, roda gerobaknya berderit di jalan sepi. Saat melewati warung, ia melihat pintu masih terbuka lebar, meski waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Lampu di dalam warung temaram, bukan cahaya neon biasa, melainkan seperti nyala lilin yang berkelip. Dari celah pintu, ia melihat pemilik warung berdiri membelakangi pintu, mengaduk-aduk sesuatu di atas meja. Bukan panci, bukan wajan, melainkan baskom besar berisi cairan kental berwarna gelap. Ada bau menyengat, bukan aroma masakan, tapi lebih seperti darah yang sudah lama mengering. Saat ia berusaha memastikan, pemilik warung tiba-tiba berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh. Senyum tipis muncul di wajahnya, seolah tahu ada yang sedang mengintip. Pedagang bakso itu langsung mendorong gerobaknya sekuat tenaga tanpa menoleh. Lagi, saksi lain adalah seorang pemuda yang baru pulang dari ronda. Ia mengaku melihat seorang wanita muda berdiri di depan warung pada pukul 3 dini hari. Wanita itu menatap ke dalam, tetapi tidak masuk. Pakaian yang dikenakannya tampak basah, kuyup seperti habis tercebur sumur. Rambutnya menutupi sebagian besar wajah, hanya menyisakan satu mata yang seap-sap terlihat, mata yang merah berurat. Pemuda itu ingin memanggilnya, tapi tiba-tiba wanita itu berjalan masuk begitu saja tanpa membuka pintu. Seakan tubuhnya menembus kayu dan kaca. Tak sampai 1 menit, lampu warung berkedip, lalu padam sebentar, dan ketika menyala lagi, wanita itu sudah tidak ada. Ada pula cerita dari seorang sopir truk yang singgah membeli rokok. Ia bilang, saat menunggu uang kembalian, matanya tak sengaja menatap ke bagian belakang warung. Ada tirai hitam yang biasanya tertutup rapat, tapi malam itu sedikit terbuka. Dari selanya, ia melihat kaki seseorang tergantung di udara, berayun, pelan, seperti digantung dengan tali. Tidak ada suara, tidak ada jeritan, hanya ayunan pelan di balik tirai itu. Ia ingin bertanya, tapi begitu pemilik warung kembali dengan uang kembalian, sopir itu merasa lidahnya keluh. Ia hanya mengambil uangnya, keluar, dan sejak malam itu, bersumpah tak akan pernah lagi berhenti di warung tersebut. Yang paling menyeramkan adalah kesaksian seorang anak kecil. Anak itu sering diajak ibunya ke warung untuk membeli gula dan kopi. Suatu sore, saat ibunya sibuk memilih barang, anak itu berdiri di dekat etalase kaca, memandang ke arah pintu masuk. Ia bilang, ada seorang kakek tua yang masuk ke warung sambil tersenyum. Kakek itu tidak membeli opo-opo,
hanya berjalan melewati lorong rak barang, lalu menuju pintu belakang. Tapi yang membuat anak itu ketakutan adalah kaki kakek itu tidak menyentuh lantai. Ia melayang sekitar sejengkal di atas ubin, dan tubuhnya memudar semakin jauh ke belakang, sampai hilang sama sekali. Saat ibunya menoleh untuk melihat, tak ada siapa-siapa. Saksi-saksi ini, meski berbeda waktu dan keadaan, punya satu kesamaan. Mereka semua merasakan hawa dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ke tengkuk mereka. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seakan menyusup ke dalam tulang, membuat tubuh gemetar tanpa sebab. Dan anehnya, setelah mereka bercerita, banyak yang jatuh sakit, demam tinggi, mimpi buruk, bahkan ada yang tiba-tiba tidak bisa berbicara selama berhari-hari. Cerita mereka tidak pernah benar-benar dibenarkan atau dibantah. Warga hanya mencatatnya dalam ingatan, menambahkannya ke tumpukan kisah-kisah yang sudah ada. Tapi bagi mereka yang pernah melihat sendiri, tidak ada yang bisa menghapus bayangan itu dari kepala. Setiap kali melewati warung itu, mata mereka selalu terpaksa menoleh, hati mereka selalu berdebar. Seolah-olah bagian dari mereka masih berharap atau takut akan melihat sosok-sosok itu lagi. Bau adalah hal yang sulit dijelaskan. Ia tidak bisa dilihat, tapi bisa meresap, menempel dan mengendap di ingatan. Orang yang pernah mendekati warung itu pada waktu-waktu tertentu selalu sepakat akan satu hal. Ada aroma yang tidak semestinya ada di tempat makan biasa. Sebuah perpaduan yang aneh, bau anyir seperti darah yang lama mengendap bercampur dengan wangi dupa yang pekat. Perpaduan yang membuat perut mual, tapi entah bagaimana memaksa orang tetap ingin menarik napas dalam-dalam, seperti tubuh sedang dipaksa menghirupnya. Biasanya bau ini tidak muncul setiap saat. Siang hari, saat warung ramai dan lalu lalang, pembeli memenuhi Mahameya. Yang tercium hanyalah wangi masakan, gulai, tumisan bawang, atau aroma kopi. Namun, menjelang senja, saat matahari mulai merayap turun dan langit memerah, sesuatu mulai berubah. Udara di sekitar warung menjadi lebih berat. Orang-orang yang lewat akan mengerutkan dahi tanpa sadar. Mulanya samar, hanya sekelebat aroma dupa yang mungkin berasal dari persembahan atau pembakaran biasa. Tapi semakin malam, semakin jelas campurannya dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat tenggorokan terasa gatal. Seorang pemuda yang sering nongkrong di pos ronda mengaku pernah merasakan bau itu menusuk hidung saat ia dan Tuan Temonia tertawa di tepi jalan. Awalnya mereka hanya mengira ada ayam yang baru disembelih di rumah tetangga. Tapi baunya tidak hilang, malah makin tajam. Salah satu temannya yang punya pengalaman tinggal di pesantren berkata pelan bahwa bau itu mirip dengan aroma darah kambing yang baru saja digunakan untuk sesajen. Mereka sempat terdiam, saling pandang, lalu tanpa kata sepakat bubar meninggalkan tempat. Warga lain, seorang ibu rumah tangga yang rumahnya tak jauh dari warung, bercerita bahwa bau tersebut kerap masuk melalui jendela kamarnya di malam hari. Ia bisa membedakan mana wangi dupa biasa dan mana yang bercampur dengan sesuatu yang asing. Wangi dupa biasanya membawa ketenangan, tapi wangi ini justru menimbulkan rasa gelisah. Katanya, setiap kali bau itu menyeruak, kucing peliharaannya akan menghilang entah kemana, dan anjing tetangga akan melolong ke arah warung. Bau itu bertahan lama, bahkan setelah ia menutup rapat jendela. Pernah suatu kali, seorang pengantar galon berhenti untuk mengantarkan pesanan ke warung. Saat ia melangkah masuk, bau anyir bercampur dupa itu langsung menyergap. Ia menahan napas, mencoba mengabaikannya. Tapi ketika ia menaruh galon di dekat pintu belakang, ia melihat di lantai ada bekas cipratan yang sudah mengering. Warnanya gelap, merah kecoklatan, seperti bekas darah. Tepat di atas bekas itu, di sudut ruangan, ada sebuah tempat kecil berisi wadah kuningan yang masih mengepulkan asap dupa. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya buru-buru pamit. Namun seketika merasa ada yang mengawasinya dari balik tirai hitam di sudut ruangan. Mereka yang pernah menghirup aroma itu lama-lama menyadari sesuatu. Setiap kali bau tersebut muncul, selalu ada kejadian aneh menyusul. Ada warga yang sakit mendadak, ada yang kehilangan ternak, atau ada kabar orang menghilang dari desa tetangga. Seakan bau itu menjadi tanda peringatan yang tak diucapkan bahwa sesuatu sedang atau akan terjadi.
Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah pengakuan seorang lelaki tua yang pernah menjadi penjaga makam. Ia berkata bahwa perpaduan bau anyir dan dupa adalah ciri khas ritual pemanggilan ritual yang tidak dilakukan untuk memohon keselamatan, melainkan untuk mengikat perjanjian. Bau anyir adalah hasil tumbal, sedangkan dupa berfungsi sebagai pengantar. Doa atau perintah tergantung siapa yang memanggil. Kalau kalian mencium bau itu, katanya sambil menggeleng pelan, jangan coba-coba mendekat, karena yang sedang mereka undang bukan manusia. Dan begitulah, aroma itu menjadi misteri sendiri. Ia datang tanpa permisi, meninggalkan rasa mual yang samar bercampur rasa takut. Orang-orang yang melewati warung di malam hari belajar satu hal: jangan hirup terlalu dalam, karena ada cerita yang mengatakan sekali kau terlalu lama menghirupnya, sosok yang mereka undang akan menemukan jalan menuju rumahmu. Tidak ada perjanjian yang tercatat di atas kertas, tidak ada tanda tangan, apalagi meterai. Namun di desa ini ada bahasa lain yang dipahami tanpa perlu diucapkan. Bahasa tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu bagi mereka yang mau memperhatikan jelas mengarah pada satu hal: warung itu bukan sekadar warung. Ada sesuatu yang lebih gelap yang menopang keberadaannya. Mula-mula orang mengira semuanya hanyalah keberuntungan. Warung itu buka tidak teratur, sering tutup di jam-jam ramai, tapi tetap selalu penuh pelanggan ketika buka. Makanan yang dijual biasa saja, bahkan cenderung sama seperti warung-warung lain. Tapi entah mengapa, mereka yang makan di sana selalu kembali, bahkan membawa teman-teman baru. Rasanya seolah ada daya tarik tak kasat mata yang membuat orang ingin masuk lagi dan lagi. Beberapa warga mulai mengaitkan keanehan itu dengan cerita-cerita lama tentang pesugihan. Mereka tidak berani mengatakannya secara terang-terangan, tapi obrolan di warung kopi dan pos ronda sering mengarah ke sana. Bukan gak mungkin, kata seorang bapak dengan suara pelan, kalau keberhasilan datang terlalu cepat dan terlalu aneh, pasti ada yang ikut campur. Ia tidak perlu menjelaskan siapa atau apa yang dimaksud dengan yang ikut campur. Semua orang sudah mengerti. Lalu ada kejadian-kejadian kecil yang menambah keyakinan mereka. Misalnya, pemilik warung selalu terlihat segar dan bugar, seolah tidak pernah sakit atau lelah. Padahal umurnya sudah tidak muda lagi. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya keluar rumah tengah malam, mengenakan pakaian serba hitam, membawa bungkusan besar yang dijinjing dengan kedua tangan. Arah jalannya selalu sama, menuju hutan kecil di belakang desa, yang konon menyimpan batu besar tempat orang dulu melakukan pemujaan. Selain itu, ada pula cerita tentang pekerja yang sering berganti. Hampir setiap 2 atau 3 bulan, wajah di balik meja kasir atau di dapur berubah. Tidak ada yang tahu kemana pekerja lama pergi. Mereka tidak pamit, tidak membawa barang-barang, bahkan tidak terlihat pulang ke kampung asal. Warga hanya tahu, suatu hari mereka bekerja, dan keesokan harinya mereka menghilang. Ketika ditanya, pemilik warung hanya menjawab singkat, pindah. Tapi ada satu ibu yang anaknya pernah bekerja di situ, berkata dengan mata berkaca-kaca, anak saya tidak pernah pulang, nomornya tidak bisa dihubungi. Saya bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Tanda lain yang membuat orang makin curiga adalah bau anyir dan dupa yang kadang menyelimuti warung itu di malam hari. Bukan sekali 2 kali, orang menemukan bekas cipratan merah di lantai belakang warung, atau melihat karang-karang berisi entah apa yang dibuang diam-diam ke sungai. Salah satu warga yang pernah memeriksa karung itu dari jauh mengaku melihat sesuatu yang menyerupai kaki manusia, tapi ia segera lari sebelum memastikan. Lalu ada satu kejadian yang membuat gosip berubah menjadi keyakinan. Seorang anak kecil yang belum mengerti arti takut pernah memanjat ke pohon di dekat warung untuk mengambil layang-layangnya. Dari atas, ia mengintip ke halaman belakang warung dan melihat pemiliknya berlutut di depan sebuah meja kecil. Di atas meja itu ada kepala kambing, darahnya menetes ke mangkuk kuningan, asap dupa mengepul, dan di sekelilingnya ada benda-benda aneh, potongan kain, tulang kecil, dan foto-foto orang yang tidak dikenal. Si anak tidak berani bercerita pada siapapun sampai beberapa hari kemudian, ketika ia jatuh sakit mendadak. Kabar itu menyebar pelan tapi pasti. Orang mulai membicarakan bahwa warung itu mungkin telah mengikat perjanjian pesugihan. Mereka percaya setiap keberhasilan yang tidak masuk akal pasti dibayar dengan sesuatu.
Dan di desa ini, sesuatu itu hampir selalu berarti nyawa, entah nyawa hewan atau manusia. Beberapa orang bahkan mengaku pernah mendengar suara-suara aneh dari dalam warung saat tengah malam. Suara seperti seseorang menggumamkan mantra, diiringi bunyi lonceng kecil. Ada yang mendengar suara langkah kaki, lebih dari satu orang, padahal warung seharusnya kosong. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan hitam besar melintas di dalam warung, padahal semua pintu terkunci dari luar. Semua tanda ini keanehan jam buka, bau anyir bercampur dupa, pekerja yang menghilang, pemilik yang selalu sehat dan segar mengarah pada satu dugaan. Bagi warga yang sudah cukup tua untuk mengenal cerita-cerita lama, dugaan itu tidak perlu dibantah. Pesugihan bukan sekadar mitos. Dan warung itu adalah bukti bahwa perjanjian semacam itu masih hidup, diam-diam. Di tengah mereka tidak tahu pasti kapan perjanjian itu dibuat, atau dengan siapa. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar, dan harga itu jarang sekali dibayar oleh si pembuat perjanjian sendirian. Biasanya, ada orang lain yang harus menanggung akibatnya. Dan di desa itu, sepertinya harga itu masih terus dibayar sampai sekarang. Baik, aku akan membawamu pada bagian terakhir ini. Sebuah penutup yang justru terasa seperti awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah selesai. Sampai detik ini, warung itu tetap berdiri, tetap terang, dan tetap buka tanpa henti. Orang-orang masih datang silih berganti, dari yang memang niat membeli bahan dapur, sampai yang hanya sekadar penasaran. Tapi ada satu hal yang aneh. Rasa penasaran itu selalu cepat hilang setelah orang menginjakkan kaki di sana. Mereka seperti melupakan niat awal untuk bertanya atau memotret. Seakan ada sesuatu yang menekan kesadaran mereka untuk tetap diam. Tidak ada yang berani membicarakannya terlalu keras. Apalagi di dekat lokasi. Warga sekitar tahu, mulut yang terlalu banyak bicara seringkali akan dibungkam dengan cara yang tragis. Entah jatuh sakit misterius, kecelakaan, atau hilang begitu saja. Semua itu menjadi alasan kenapa gosip pesugihan warung ini hanya dibicarakan setengah berbisik, dan hanya di tempat-tempat tertentu yang dianggap aman. Bahkan, ada cerita bahwa warung ini sebenarnya sudah beberapa kali akan ditutup oleh pihak tertentu. Alasannya macam-macam, mulai dari izin usaha hingga dugaan pelanggaran lain. Tapi setiap kali rencana itu berjalan, selalu ada kejadian yang membuatnya batal. Pejabat yang mengurus tiba-tiba sakit parah, dokumen hilang, atau kasusnya menguap. Begitu seolah ada kekuatan yang melindungi warung itu dari tangan hukum manusia. Di balik semua misteri ini, yang paling mengerikan bukanlah cerita-cerita hantu atau penampakan, melainkan kenyataan bahwa bisnis itu tetap berjalan. Tumbalnya tetap diambil, dan masyarakat tetap berbelanja di sana tanpa peduli. Mereka memilih menutup mata demi kebutuhan sehari-hari, sementara satu demi satu nyawa terus menghilang. Dan mungkin itu adalah harga yang sudah diterima secara diam-diam oleh semua orang. Harga yang tak terlihat tapi terasa. Karena ketika sebuah perjanjian sudah ditandatangani dengan darah, maka yang menagih bukan lagi manusia. Ia tidak mengenal waktu, tidak mengenal belas kasihan, dan tidak akan berhenti. Sampai semua yang dijanjikan terpenuhi, warung itu akan tetap buka. Lampunya akan tetap menyala, dan selama itu terjadi, kita semua tahu, selalu ada yang harus dibayar. Pertanyaannya hanya satu, siapa korban berikutnya? Asterisk JD. Itulah kisah yang selama ini beredar tentang warung Madura 24 jam di Depok. Sebuah tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Rahasia yang dibungkus rapi oleh tawa ramah pemiliknya, oleh harga murah yang membuat orang kembali lagi, dan oleh aroma masakan yang membuat kita lupa bahwa ada harga lain yang sedang dibayar. Harga yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kita boleh percaya atau menganggap semua ini sekadar cerita kasar. Tapi ingat, di kota besar seperti ini, yang bergerak di bawah permukaan seringkali lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Dan kadang, saat kita berdiri di depan pintu sebuah tempat yang terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, itu tandanya kita sudah terlalu dekat dengan rahasia yang tidak seharusnya kita ketahui. Kalau kamu merasa cerita ini membuat tengkukmu dingin, maka di luar sana masih banyak kisah yang jauh lebih kelam, lebih menyeramkan,
dan bahkan bisa terjadi di sekitar rumahmu sendiri. Tetap ikuti Malam Perjanjian untuk kisah-kisah horor, nyata, mitos, dan misteri pesugihan lainnya yang mungkin belum pernah kamu dengar. Karena sekali kamu masuk ke dunia ini, rasa penasaranmu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula.